Shalom, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang merasa diberkati sepanjang minggu ini. Haleluya, kita bersyukur sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, 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 segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Soraklah, hey haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oh, 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 haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berada di ujung bulan ini Tuhan, bulan Januari di tahun 2023. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih dalam lagi untuk menikmati akan hadirat-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan
ungkapan syukur kami kepadamu ya Aba. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Yesusku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-bisanya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita sembah Dia. Oh, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Bapa, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Bapa, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah
nama Tuhan, selamat berjumpa bagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua karena Tuhan kita bisa ada hari ini, itu karena Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini kita akan mulai di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Betapa kami mengucap syukur kalau kami bisa berada saat ini semua karena Tuhan. Kami bisa melewati minggu keempat di tahun baru 2023 itu karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan akan terus bersama dengan kami. Terima kasih, saatnya kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau memberkati firman-Mu dari awal sampai selesai, biar kehendak-Mu saja yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Roh-Mu yang mengambil alih semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan hari ini. Terambil di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan di sana, Israel hamba Tuhan. Ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu kenapa jangan pernah takut. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam tahun 2023. Kita masih ingat di benak kita berapa tahun yang lalu, mulai dari 2019, 2020, waktu ada COVID, itu semua orang menjalani kehidupan hari lepas hari seolah-olah penuh dengan ketakutan. Karena apa? Kita lihat di sekeliling kita, kenyataan yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang orang baru batuk sedikit kita sudah takut, karena di dalam keluarga pun, di dalam lingkungan keluarga kita satu rumah pun, kadang-kala orang baru flu, orang baru batuk, kita sudah mulai takut. Kita berpikir orang di sekeliling kita mungkin dia COVID, dan itu sangat berbahaya. Saat itu kalau kita mendengar tentang COVID, itu sangat-sangat menakutkan. Dan kita berpikir mungkin kita tidak akan umur panjang. Dan ketakutan-ketakutan itu menguasai seluruh orang di muka bumi ini. Apalagi kalau sudah melihat kematian keluarga kita tanpa kita harus hadiri, tanpa sekeliling kita. Itu sangat-sangat menakutkan. Itu di tahun-tahun yang lalu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melewati hal itu. Nah, hari ini kita masuk di dalam tahun 2023. Saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan, punya keinginan, punya rencana, punya planning ke depan, apa yang harus kita lakukan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ketakutan-ketakutan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jangan takut. Nah, saat ini kita akan belajar masuk di 2023. Walaupun banyak prediksi, bahkan kepala negara sendiri mengatakan bahwa melihat bahwa 2023 itu gelap. Tapi bagi kita anak Tuhan, sekalipun terjadi hal mungkin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jangan takut. Karena Tuhan akan senantiasa bersama dengan saya dan saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini. Kenapa firman Tuhan ini keluar kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel saat itu mereka berada di masa pembuangan.
Masa pembuangan itu adalah hal-hal yang sangat tidak enak, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel harus menjalani masa pembuangan itu selama 70 tahun. Itu waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami pembuangan ke Babel karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaktaatan para pemimpin, para raja-raja saat itu yang memimpin mereka, sehingga mereka membuat hati Tuhan sedih, membuat hati Tuhan marah, sehingga mereka harus mengalami yang namanya pembuangan. Di dalam masa pembuangan itu ada kekerasan, ada penyiksaan, ada kelaparan, ada kesedihan yang mereka alami, dan itu bukan waktu yang singkat, tetapi dikatakan 70 tahun. Itu waktu yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saat-saat mereka berada di masa pembuangan, mereka mulai putus asa, mereka mulai putus harapan, seolah-olah bahwa tidak ada lagi pertolongan. Mereka mungkin bertanya, benar tidak ada Tuhan? Tetapi saat itu waktu mereka ada di dalam keputusasaan, waktu mereka di dalam dengan harapan, tidak ada harapan, maka saat itu firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yesaya, dikatakan jangan takut. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita akan hadapi ke depan, jangan pernah takut. Memang kita tidak lepas dari yang namanya takut. Tapi biarlah ketakutan itu tidak menjadi kuasa, tidak menguasai kehidupan di dalam kehidupan saya dan saudaraku, sehingga waktu kita ada masalah, waktu ada tantangan, bukan ketakutan yang menguasai kita, tetapi kita yang bisa mengalahkan ketakutan karena kita percaya ada kuasa Tuhan menyertai saya dan saudara, ada kemampuan daripada Tuhan bersama dengan saya dan saudara, dan itu yang akan memampukan saya dan saudara untuk melewati step by step, melewati hal-hal yang mungkin masalah demi masalah, tetapi percayalah kita pasti jadi pemenang. Kenapa kita tidak perlu tahu di situ kan? Di Mazmur 118 ayatnya yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saudara, kalau waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita ada di dalam pergumulan, bahkan di dalam keadaan sangat-sangat terpuruk atau sangat-sangat sulit, percayalah bahwa Tuhan di pihak saudara. Kalau Tuhan di pihak saya dan saudaraku, maka saya percaya kita tidak ketakutan itu akan membuat kita akan bangkit. Ketakutan tidak akan menguasai kita karena akan ada iman, akan ada kepercayaan yang kuat dari kehidupan saya yang bisa mengalahkan ketakutan, karena kita percaya bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Itu firman Tuhan. Bahkan di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Ini adalah Mazmur Daud. Sekalipun dia dibayang-bayang maut, sekalipun dia di dalam lembah kekelaman, tetapi dia tidak pernah takut karena dia percaya Tuhan ada di sana bersama dengan dia. Dan Tuhan akan memampukan dia. Dan itu juga yang akan menjadi kekuatan kita. Bahwa jangan pernah takut, karena di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Itu firman Tuhan dan di Mazmur. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketakutan wajar, tapi waktu kita dikuasai oleh ketakutan, ingat firman Tuhan bahwa Tuhan di pihak kita selalu. Bahkan di dalam lembah kekelaman kita tidak perlu takut karena ada Tuhan bersama dengan saya. Kan di dalam Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, jangan takut Abraham, akulah perisai. Jadi dimanapun saya dan saudara berada, jangan pernah takut karena Tuhan menjadi perisai saya dan saudara. Itu firman Tuhan luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara, jadi apapun tantangan kita dan kondisi kita yang kita mau hadapi di dalam sepanjang 2023, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Nah, yang pertama
dalam pembacaan ini, kenapa bangsa Israel atau bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-8 sampai 9 di situ dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena bangsa Israel, bahkan saya dan saudaraku, adalah umat pilihan Allah. Amin. Saya dan saudaraku adalah umat pilihan Allah. Di situ dikatakan firman Tuhan datang kepada Israel mengingatkan mereka bahwa saya mengambil engkau dari ujung-ujung bumi. Saya yang memilih engkau. Jadi jangan pernah takut karena umat pilihan Allah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Di situ dikata contoh Bapak Ibu Saudara, kita adalah pilihannya Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kondisi saya dan saudaraku, mau hitam, mau putih, mau cantik, atau mau biasa-biasa, mau kaya, mau miskin, bahwa firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Dikatakan, saya dan saudaraku adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Saudara contoh, kalau di dalam satu kota atau di dalam satu bangsa ada orang yang terpilih untuk mewakili bangsanya, untuk pergi ke bangsa lain, atau dari kota untuk pergi mewakili kotanya pergi ke kota lain. Saudara, orang yang dipilih itu tidak dibiarkan berjalan sendiri, pergi cari sendiri, pasti ada yang dampingi, ada yang orang-orang yang dikhususkan untuk mendampingi dia, karena dia adalah orang-orang pilihan. Dia adalah orang-orang pilihan dari suatu negara atau dari suatu daerah dan akan membawa suatu nama baik bangsanya ataupun kotanya, sehingga mereka memang benar-benar yang sudah dipilih itu akan dijaga dengan sebaik mungkin, akan diurus dengan sebaik mungkin, tidak akan dibiarkan, makanannya pun diurus dengan baik, semua pelayanannya diurus dengan baik, karena mereka adalah orang-orang pilihan dari suatu kota atau dari satu bangsa. Tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Pasti ada yang mengurus dia, karena ini mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebatnya suatu kota atau suatu negara. Dan dia tidak akan dibiarkan oleh negara atau kota atau instansi yang mengutus dia untuk berjalan sendiri, tetapi dia akan diurus semuanya karena dia adalah orang pilihan. Itu cara dunia. Kalau orang cara dunia saja seperti itu diperlakukan waktu dia terpilih, bagaimana dengan kita? Kita dipilih oleh Tuhan, pemilik langit dan bumi. Dan waktu kita ada di muka bumi ini, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja anak-anak pilihannya. Karena dia yang memilih saya dan saudaraku. Dia yang memilih orang-orang di sekeliling siapapun kita. Dia katakan dia ambil dari ujung-ujung bumi. Dari mengucap syukurlah kalau kita ada sampai hari ini mengiring Tuhan. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Itu saudara, bersyukurlah. Dan orang-orang pilihan Tuhan tidak dengan seenaknya, tidak dengan semaunya kita untuk menjalani kehidupan ini. Orang-orang pilihan tadi yang dipilih oleh negara ataupun kota, kalau pergi mewakili negaranya, dia tidak akan melakukan seenaknya segala keinginan apa yang dia mau. Tetapi dia pastinya menjalankan semua aturan yang sudah dibuat oleh negara atau kota untuk mengikuti pertandingan tersebut. Nah demikian pun kita, Tuhan memilih saya dan saudaraku untuk menempatkan kita di bumi ini supaya apa? Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kemauan orang yang memilih saya dan saudaraku, bukan kemauan kita sendiri. Itu saudara, mari lakukan apa yang menjadi bagian saya dan saudara.
Ingat, kita pilihan Tuhan. Kalau kita pilihan pemilik langit dan bumi, maka kita menjalani hidup ini untuk mempermuliakan namanya Dia. Karena Dia yang memilih saya dan saudaraku. Bagaimana seorang Daud dipilih oleh Tuhan? Bapaknya melihat kepada parasnya, melihat kepada ini. Waktu dia dikumpulkan anak-anaknya, Daud itu tidak masuk dalam pilihan, tidak masuk dalam hitungan. Dia di ladang. Waktu datang Nabi Isai melihat semuanya, dilihat, wow, kalau secara manusia sangat-sangat bagus parasnya, keperawakannya. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran bagi Tuhan. Tetapi apa? Waktu pemilihan semua selesai, tetap juga Tuhan masih mencari Daud. Karena Daud sampai Isai berkata masih ada yang di ladang. Karena apa? Pilihan Tuhan tidak sama dengan pilihan manusia. Pilihan Tuhan sesuai apa hatinya Tuhan. Tapi manusia, pilihan Tuhan, manusia seringkali hanya melihat orang dari apa yang kelihatan, bukan apa yang di dalam. Apa yang kelihatan, apa yang ada di depan mata itu yang manusia lihat. Tapi bagi Tuhan itu belum tentu benar. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan semua orang dipilih dari semula. Jadi dari semula kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dari semula Tuhan sudah memilih saya dan saudaraku. Betapa luar biasa. Bahkan di dalam kandungan. Kalau di dalam Galatia 1 ayat 15. Ia memilih aku sejak di kandungan. Jadi jangan pernah sia-siakan pilihan Tuhan kepada saya dan saudaraku. Jangan sia-siakan kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, untuk hal-hal yang melakukan yang membuat hati Tuhan sakit, yang membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan, yang membuat menjadi batu sandungan. Karena apa? Kita adalah umat pilihan. Ada dalam Filipi 1 ayat 4 dikatakan Allah telah memilih kita sejak dahulu. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang mungkin Tuhan salah memilih saya. Yang masalah adalah kadang-kala kita tidak ada di dalam pilihan itu, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau seenaknya jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam hal-hal yang tidak terpuji. Padahal itu Tuhan tidak inginkan buat saya dan saudara. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi datang berkata, jangan takut. Kenapa? Karena saya dan saudaraku pilihan umat, pilihan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Di ayat 10 dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dikatakan kenapa kita tidak perlu takut. Yang kedua, bukan hanya karena kita umat pilihan Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan menyertai saya dan saudaraku. Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan kita dikatakan Tuhan yang Immanuel. Artinya Allah beserta saya dan saudaraku. Dimanapun saya dan saudaraku berada. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah membatasi keadaan. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudaraku. Di dalam situasi yang sulit sekalipun. Di dalam lembah kekelaman. Tetap Tuhan menyertai. Karena itu adalah janjinya. Memang Tuhan tidak pernah memberikan bahwa waktu engkau menjadi umat pilihanku, saya akan memberikan jalan mulus semuanya. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai, dan waktu Dia menyertai, maka akan ada kemampuan untuk kita melewati setiap badai, setiap lembah kekelaman, setiap masalah demi masalah. Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi percayalah saudaraku, waktu saat kita di dalam masa-masa keterpurukan, di dalam masa-masa saat-saat semuanya tidak ada jalan, seolah-olah semua orang sudah menutup jalan buat kita. Tidak ada mungkin menyertai, mendukung kita di dalam usaha, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam segala apapun. Mungkin kita kadang-kala merasa sendiri, tetapi percayalah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau pergi, dimanapun saya dan saudara pergi, Tuhan menyertai, karena itu adalah janjinya.
Dan Tuhan menyertai saya bukan hanya waktu senang. Dia tidak berkata bahwa aku menyertai engkau waktu senang saja, waktu engkau berhasil, waktu engkau semuanya menikmati yang baik. Tetapi dia katakan, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dimanapun dalam segala situasi, kondisi apapun, Tuhan menyertai karena dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang beserta dengan saya dan saudara. Saudara, apapun situasi untuk kita menghadapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi percayalah, penyertaan Tuhan ada bagi saya dan saudaraku. Matius 28 ayat 20 dikatakan, Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi luar biasa penyertaan Tuhan, bukan hanya di situasi-situasi yang baik, bukan hanya di saat yang enak-enak, tetapi di dalam segala hal, bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kelihatan tidak ada jalan, tapi percayalah, penyertaan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Bahkan di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Jadi percayalah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usaha, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, selama itu mempermuliakan nama Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan akan berhasil. Dikatakan Yusuf, bagaimana perjalanan Yusuf? Saya percaya kita semua mengerti tentang cerita Yusuf, bagaimana dia ada untuk menjadi orang kepercayaan di Mesir saat itu. Dia harus melewati lembah-lembah kekelaman, dia harus melewati penjara, dia harus dijual oleh keluarganya, saudara-saudaranya, dia harus mengalami di rumahnya Potifar. Semua hal-hal tidak enak, tetapi dikatakan dilalui dia sebelum dia menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi apa dikatakan? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Walaupun dia di penjara, walaupun di rumah Potifar, dia difitnah. Tetapi apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan Yusuf, dikatakan semuanya berhasil. Mau di penjara, mau di luar, mau dimanapun. Karena apa? Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya pasti akan diberkati. Bukan karena kita cuma mau berkat, ya, karena itu bagian dari kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau itu melalui melakukan dengan hal yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita mungkin orang kecil, mungkin kita merasa sendiri, saya tidak sehebat dengan dia, saya tidak sehebat dengan kemampuannya dia, saya tidak sekaya, kita mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain di sekeliling kita. Tetapi jangan pernah kecil hati, karena percayalah, apapun yang kita kerjakan oleh kedua tangan kita, pasti Tuhan memberkati di saat kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi percaya itu Bapak Saudara, apapun yang saudara lakukan, kalau kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, dengan segenap hati, firman Tuhan katakan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka apa yang kita lakukan pasti semuanya akan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai saya dan saudara di dalam segala hal. Kemanapun engkau pergi dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati itu. Jadi jangan pernah takut. Yang terakhir, di ayatnya yang ke-10 bagian C dikatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kenapa kita tidak perlu takut?
selain kita umat pilihan Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan menyertai saya dan saudaraku. Yang ketiga, karena sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi bagian saya dan saudaraku. Amin. Jadi waktu kemenangan itu sudah menjadi milik saya dan saudaraku, sesungguhnya kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, situasi apapun ke depan, kita tidak perlu takut karena kita percaya dengan iman bahwa kemenangan itu Tuhan sudah memberikan kepada saya. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita menonton satu film, di dalam film itu pasti selalu ada pemeran utama. Dan pemeran utama itu waktu memulai awal cerita film itu pasti dia akan menjalani semua yang tidak baik. Dan kadang-kala membuat penonton histeris, kadang-kala membuat pengagum itu, penonton itu sampai kadang ada yang marah. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kok tidak begini? Itu dia sudah dikalah. Padahal Bapak Ibu Saudara, itu sudah diatur alur ceritanya. Bahwa memang awal, pertengahan, sampai momen mendekati akhir itu seperti itu. Karena itu yang menjadi daya tarik. Tetapi sesungguhnya di dalam cerita itu, di dalam buku yang sudah disiapkan oleh produser mungkin, itu pasti endingnya sudah, dia pasti menang. Karena memang alur ceritanya dia sudah menjadi pemenang. Hanya menjalani prosesnya itu harus ada proses-proses. Jadi apapun yang situasi yang terjadi dengan dia, pasti endingnya dia pasti pemenang. Tidak ada tokoh utamanya di dalam suatu film itu endingnya dia dikalah. Tidak ada dia, walaupun sampai sudah dia babak belur, sampai dia sudah kayak kita lihat itu sudah setengah mati, tapi pas endingnya, pas terakhir pasti dia jadi pemenang. Karena apa? Dia sudah ditentukan untuk pemenang. Nah, begitu pula dengan kehidupan saya dan saudaraku. Memang waktu kita menjalani kehidupan ini tidak mudah. Waktu kita menjalani iman percaya kita itu tidak mudah. Banyak tantangan. Waktu kita mempercayai Yesus itu tidak mudah. Banyak tantangan karena Yesus pun mengalami hal demikian. Tetapi di akhirnya bahwa Yesus pun mengalami kemenangan. Dan dia sudah mengalahkan semuanya. Dia sudah mengalami kemenangan 2000 tahun yang lalu. Untuk saya dan saudaraku, dia rela mati untuk menebus saya dan saudaraku supaya saudaraku menang. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudaraku. Bahwa kita ini sudah ditentukan untuk menang. Jadi waktu kita dalam masalah, ingatlah sesungguhnya kita sudah menang. Pasti kamu jadi menang. Pasti keluar dari masalah itu. Sehingga itu yang tidak membuat kita perlu takut. Karena kita percaya pasti Tuhan memampukan saya untuk melaluinya itu. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan membawanya dari sorga kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan firman Tuhan dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu dan dengan maksud memberi kemenangan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut karena kemenangan itu sesungguhnya sudah menjadi bagian saya dan saudaraku. Jadi tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan bagi saya dan saudaraku. Jangan pernah gentar. Masuk di dalam tahun 2023, sepanjang 2023 saya percaya Tuhan menyertai saya dan saudaraku, dan kita pasti akan jadi menang-menang. Jangan pernah mau dikuasai oleh ketakutan, tetapi marilah kita menguasai ketakutan itu. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengajar kami untuk kami tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau sudah meneguhkan hidup kami bahwa kami adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, bahwa Tuhan Engkau menyertai kami di dalam segala keadaan. Bahkan yang ketiga, kemenangan itu sudah menjadi bagian kami. Berkati bangsa kami, biar bangsa Indonesia juga bisa mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan kota kami berkati, biar kota ini mengenal Engkau Tuhan, dan terus diberkati oleh Engkau. Terima kasih, berkati seluruh umat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kuatkan mereka,
buat mereka untuk tetap semangat di dalam mengiring Engkau, untuk terus percaya kepadamu, karena sesungguhnya Engkau sudah menang atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.